Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini di obrolan lifestyle. Tema khusus Asta Cita Pelestarian Budaya, dan kali ini kita bicara mengenai warna Nusantara dari corak klasik ke inovasi desain. Alhamdulillah saya sudah punya narasumber Bapak Dr. Irfan MDS. Beliau adalah dosen jurusan Seni Rupa dan Desain FSD UNM. Kita akan coba berbincang bersama beliau, Dr. Irfan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di hari ini. Dan tema kita Warna Nusantara ini, Pak Irfan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang juga Bu Anti. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Irfan bersama kami di siang hari ini. Dan Pak Irfan, kalau bicara tentang warna Nusantara, yang pastinya ini sangat menarik sekali kalau kita bicara corak klasik lah, terutama yang terbayang itu paling tidak ya mungkin hanya batik. Sebenarnya kita punya beberapa karya lah, harta karun yang motifnya juga dan coraknya itu yang kita miliki di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu banyak begitu. Nah mungkin Pak boleh diceritakan sebenarnya corak yang dimiliki Indonesia itu khususnya di Sulawesi Selatan apa saja itu Pak? Selain batik lah di Indonesia khususnya. Silakan Pak Irfan. Oke, baik Bu Anti. Ya. Jadi kita berbicara mengenai corak. Sebenarnya istilah corak ini mungkin sama juga dengan motif ya, ragam hias, ornamen atau biasa juga disebut hiasan ya untuk benda-benda fungsional ya. Saya kira kalau di Indonesia ini banyak sekali ya, kita ada 17.000 pulau dan ratusan etnis ya, hampir semuanya punya ornamen ya, punya corak sendiri yang dikembangkan ya, terutama di Pulau Jawa itu dari batik itu sampai menyebar ke seluruh Nusantara ya. Nah kalau di Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya kita juga punya banyak motif ya, ornamen, terutama sebenarnya Toraja ya. Toraja itu banyak sekali. Itu dari ada ukirannya itu ada 67 jenis ukiran yang itu diterapkan semua di rumah tongkonan itu ya. Dan itu sampai ke tekstil juga penerapannya, dan itu sudah diinovasi. Nah untuk ornamen lainnya di Sulawesi Selatan itu yang kalau Bugis dan Makassar itu ada namanya sulap apa ya. Itu juga sudah banyak diterapkan di dalam benda-benda fungsional ya. Dan banyak ornamen-ornamen lain lagi yang terdapat pada rumah-rumah tradisional ya, baik rumah tradisional Bugis, rumah tradisional Makassar ya, di Mandar juga ada. Hampir semua daerah ini ada ya, hampir semua. Ini ada 4 etnis utama di Sulawesi Selatan, itu masing-masing punya ukiran yang khas ya, daerahnya masing-masing. Iya, oke. Baik, Pak Irfan melanjutkan lah. Kalau kita melihat motif-motif kain dan ukiran yang ada, tapi kita tidak tahu biasa artinya. Nah, bisa mungkin diberikan satu contoh motif khas Sulawesi Selatan yang populer dan sebenarnya filosofi atau cerita mendalam di baliknya dari ukiran motif itu sendiri. Mungkin kayak Toraja biasanya ada itu ukirannya kayak ada ayam. Atau apa ini yang bisa dicontohkan mungkin Pak Irfan? Oke, baik Bu Anti. Jadi di Sulawesi Selatan ini terutama Toraja itu yang memang sudah terregistrasi ininya ya, sudah ada bukunya mengenai ornamen Toraja itu ada 67. Itu sudah punya nama-nama ukirannya itu. Ada namanya Nek Limbongan, ada Pak Bare Allo, ada Pak Manuk Londong, ada Pasi Borongan dan lain-lain ya. Itu masing-masing punya filosofi yang mendalam ya. Misalnya satu contoh ukiran Nek Limbongan itu yang berbentuk melingkar. Di sudut-sudutnya itu ada segitiga. Ini katanya menunjukkan
Nek Limbungan ini seperti danau sebagai sumber air, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya tentunya di Toraja ya, di mana ornamen ini berlaku. Nah, kalau di Makassar sendiri ada motif Sulapapa ya. Sulapapa ini juga punya filosofi yang cukup dalam juga ya. Jadi ada menurut beberapa budayawan ya, itu ada 4 unsur katanya Sulapapa ini. Ada unsur air, unsur tanah, api, Angin. kemudian udara ya, angin. Di mana keempat unsur ini kita ketahui sangat penting dalam kehidupan kita ya. Namun tentunya 4 unsur ini juga punya sisi negatif dan positif ya. Misalnya air kalau terlalu berlebihan besar bisa jadi banjir misalnya kan. Banjir. Gelombang besar gitu ya Pak Irfan ya. Betul. Ya. Lalu iya. Jadi itu bagaimana memanfaatkan air ini kan. Air ini kan anugerah dari Tuhan sebenarnya ya begitu. Filosofi Sulapapa ini juga kadang-kadang dikaitkan dengan filosofi kepemimpinan, nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, keberanian, dan kesejahteraan. Ini banyak diterapkan oleh raja-raja pada zaman dulu ya, Raja Goa, Raja Bone, dan raja-raja yang ada di daerah-daerah. Filosofi-filosofi ini yang menjadi nilai-nilai yang di kalangan orang yang memahami itu masih dijalankan sampai saat ini ya, seperti itu. Dan motif Sulapapa ini saya kira masih banyak digunakan, terutama pada saat pesta-pesta ya, seperti Walasuji itu, yang bentuk belah ketupat itu. Dan juga banyak diterapkan di arsitektur pada zaman sekarang ini, seperti Masjid Syekh Yusuf itu banyak mengeksplorasi ornamen-ornamen Sulapapa itu, seperti di pagar-pagar beberapa bangunan juga, ada di kafe-kafe itu masih banyak digunakan khususnya di Sulawesi Selatan ya. Ya, alhamdulillah. Masih dikembangkan begitu ya Pak Irfan ya sampai saat ini. Iya masih. Oke, Pak Irfan, kalau bicara tentang di tengah gempuran desain saat ini ya, kita tahulah desain modern dan juga minimalis lah dari luar ini biasa. Mengapa penting bagi kita terutama generasi muda untuk tidak melupakan corak khas klasik kita ini, dan apa yang akan hilang jika kita tidak peduli lagi begitu dengan desain ini atau dengan motif atau ornamen ini sendiri? Oke, saya kira mengapa corak-corak klasik ini atau tradisional ini menjadi penting, karena ini akan menjadi identitas budaya kita, menjadi identitas budaya lokal genius, kearifan lokal yang tentu hanya kita miliki, tidak dimiliki oleh daerah lain ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita kembangkan terus, diterapkan, dikomersialkan, ini akan menjadi upaya pelestarian ya dan konservasi supaya identitas ini tetap ada dan bisa dipertahankan. Nah kalau ini diabaikan ya tentu kita akan kehilangan identitas itu. Ya jadi kita mungkin hanya akan menjadi pengikut ya. Itu hanya akan menjadi gitu kenangan ya. Iya. Oh gitu ya Pak Irfan ya. Semoga tidak terjadi lah Pak Irfan, karena ini adalah satu juga kita bilang desain yang unik begitu dari orang tua dulu, motif-motif yang unik. Nah kalau Toraja sangat bagus itu kalau kita lihat ornamennya sendiri. Oke. Baik Pak Irfan, kalau bicara tentang kekayaan corak ini sendiri, dia kalau hanya untuk disimpan pastinya di museum dan jadi pajangan, atau menurut Bapak sendiri apakah ini adalah salah satu bahan baku atau model yang luar biasa untuk dikreasikan di zaman sekarang begitu? Iya, saya kira memang sebaiknya ini corak-corak klasik ini bukan hanya disimpan ya di museum, tapi ini menjadi sumber inspirasi sebenarnya bagi generasi muda untuk dikembangkan dan diterapkan di dalam berbagai produk-produk dan desain masa kini ya. Karena saya kira ini akan membangun identitas kalau ini diterapkan dan dikembangkan terus, diistilasi, dieksplorasi, kemudian
ini bisa memberikan nilai tambah ekonomis bagi pelaku-pelaku UMKM tentunya ya, ekonomi kreatif terutama. Iya. Dan tentu ini sekaligus juga menjadi upaya pelestarian budaya dan mengembangkan branding dan identitas budaya lokal kita yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Oh, khususnya Sulawesi Selatan begitu Iya. Pak Irfan ya. Baik Pak Irfan, kita akan jeda dulu sesaat lagi. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Siap. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama dengan Pak Irfan di siang hari ini. Kalau bicara tentang harta yang juga terkandung dalam ornamen atau juga corak-corak klasik yang ada, ini membuat kita tahunya bahwa inovasi desain itu paling bagus untuk dikembangkan saat ini. Nah, masih di acara kita Sahabat Budaya Warna Nusantara dan program tema Astacita. Ini Pak Irfan atau Dr. Irfan, tadi kita bicara soal corak klasik nih sebagai juga bahan baku. Nah, bagaimana proses mengubah sebuah corak yang mungkin rumit dan juga sakral menjadi sebuah desain yang lebih simple, modern dan disukai pasar saat ini? Itu apa kuncinya, Pak Irfan? Baik, saya kira kita juga tidak bisa terburu-buru untuk mengubah corak-corak ini ya. Tentu kalau kita ingin mengubahnya kita harus paham dulu maknanya ya. Karena tentu ada corak-corak yang boleh diubah dan ada yang tidak boleh ya. Seperti terutama ornamen-ornamen Toraja. Yeah. Kalau yang ornamen Makassar saya kira pada dasarnya bebas aja, tidak terlalu ada yang sakral di situ. Okay. Jadi kayak lontara mungkin maksudnya. Iya, Pak, lontara itu bebas aja, itu dikembangkan, mau diterapkan di batik, di mebel, di kerudung juga di kostum ya, di apa namanya, di keramik juga boleh, di papan kemasan juga ya Pak ya? Iya, di kemasan, di produk-produk desain grafis juga boleh itu. Saya kira sebenarnya kuncinya menyederhanakan yang rumit itu ada namanya stilasi. Iya, stilasi ya, diambil unsur-unsur yang kita anggap mungkin bernilai estetis saja dari ornamen itu, kemudian itu diterapkan ke desain yang ingin kita berikan nilai estetisnya ya. Misalnya termasuk ke produk desain grafis ya, misalnya kemasan. Kita mau
buat misalnya kemasan kopi Toraja ya misalnya. Tentu kita mau menggunakan ukiran Pasiborongan misalnya, ya itu bisa saja diambil, dimodifikasi di situ dan menjadi nilai estetis ya. Tentu lebih disederhanakan, tidak perlu mengambil semua ornamen itu, tapi mungkin hanya potongan-potongannya, hanya beberapa unsur dari ornamen itu yang kita comot lalu kita aplikasikan di dalam desain itu sesuai tentunya dengan kebutuhan kita dan konteksnya ya, supaya kemasannya terlihat lebih estetis dan punya nilai tambah untuk produk kopi itu. Misalnya kalau kemasan kopi ya. Ya, gitu. kopi Toraja umpama contoh gitu Iya, ya Pak ya. contohnya kopi Toraja. Kan kopi Toraja terkenal ya. Iya, betul. Kayaknya Pak Irfan dari Toraja begitu ya. Oke, Pak Irfan, adakah contoh nyata dari inovasi ini misalnya penerapan corak tradisional pada produk yang tidak diduga sebelumnya ya. Mungkin tadi kayak kopi, mungkin seperti sneakers, casing HP atau kemasan kopi yang tadi Bapak sempat bicara, atau bahkan desain interior kafe. Ya, yang mana nih Pak yang contoh nyata dari inovasi ini sendiri? Saya kira kalau ornamen-ornamen lokal Sulawesi Selatan ini terus terang belum banyak dieksplorasi untuk untuk inovasi-inovasi desain ya. Yang banyak itu sebenarnya ornamen batik dari Jawa sebenarnya yang untuk arsitektur terutama ya. Itu sudah menjadi elemen estetis pada interior di bandara, di hotel-hotel, di kantor-kantor itu sudah banyak itu. Terutama motif kaung itu banyak sekali. Kaung ya. Okay. Kalau di Sulawesi Selatan ya ornamen Toraja itu sebenarnya yang banyak diterapkan. Ini kembali lagi ke Toraja, bukan berarti saya orang Toraja lah ya. Saya ini lebih objektif melihat. Iya, lebih objektif ya. Lebih objektif, tapi memang faktanya begitu ya. Ornamen Toraja. Memang namanya sudah ketahuan sahabat dari orang Toraja. Ornamen Toraja itu sudah banyak diterapkan pada berbagai produk-produk tekstil, produk mebel juga ya, interior itu sudah banyak. Seperti misalnya contohnya di PowerPoint itu banyak interiornya banyak menggunakan ukiran Toraja itu. Motif-motifnya. Di tiang-tiangnya, di dinding, bahkan karpet-karpetnya ya. Itu sudah banyak ya gitu. Jadi itu inovasi ya. Itu salah satu inovasi. Termasuk ornamen Sulapapa juga sudah dieksplorasi, sudah banyak. Beberapa di Kemasang juga saya lihat. Tapi secara menyebar di Nusantara, di seluruh Indonesia itu belum. Masih konteks lokal di Sulawesi Selatan itunya. Penyebaran dari penerapan dari motif-motif tradisional ini yang kita miliki. Oke. Gitu. Kalau ke luar negeri, kira-kira sudah ada pengalaman Pak Irfan melihat bahwa motif kita kayak Toraja punya kain tenun itu sudah sampai ke luar negeri Pak Irfan ya? Motifnya sendiri ya sudah sampai ke sana kayaknya. Kalau produknya ya pastilah ya, karena kalau di Toraja kan banyak turis. Kalau mereka beli kan pasti mereka bawa pulang ya negaranya. Dan itu bisa jadi inspirasi juga di sana di luar negeri. Mungkin di beberapa negara ada yang menerapkan ornamen Toraja ini sebagai elemen estetis, terutama kalau dia senang dan suka dengan ornamen ini ya. Ornamen ini. Jadi ya bisa jadi ada. Bisa jadi ada Pak Irfan ya. Jadi ada di luar siapa negeri sih juga. yang tidak kenal Toraja? Sudah mengglobal ya. Oke, betul. Baik, Pak Irfan, tentu ada batasnya ini ya kalau produk ini sendiri. Nah, saat ini modifikasi corak sendiri atau corak adat lah sendiri. Apa hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak melanggar aturan adat atau menghilangkan makna aslinya sendiri, Pak Irfan? Iya, sebenarnya kalau ornamen tradisional ini, kalau saya melihat sepanjang kita paham konteks dan maknanya, tidak ada masalah itu untuk diterapkan dan dikembangkan ya di beberapa produk. Yang penting kita bisa memahami bagaimana masyarakat setempat menggunakan
dan menerapkan ornamen itu pada kehidupannya sehari-hari. Seperti misalnya kalau Toraja di rumah Tongkonang itu ya, bagaimana dia menerapkan itu? Biasanya kan di dinding, di di timpa lajang ya, atap rumah, sampai tiang-tiangnya juga ada ya. Dindingnya. Iya. Nah, dan kalau kita lihat misalnya ornamen ini tidak ada di lantai ya. Iya, tidak ada. Berarti ini kita jangan menggunakan ornamen itu di lantai karena ya mungkin itu bisa dianggap kurang menghargai ya ornamennya karena lantai kan identik dengan diinjak-injak ya. Betul itu Pak Irfan. Ya, untuk ornamen Toraja khususnya. Oke. Ya. Oke, baik Pak Irfan sebagai dosen desain sendiri. Ya. Bagaimana Bapak melihat peran mahasiswa dan desainer muda? Apakah mereka sudah banyak yang tertarik untuk mengangkat warna Nusantara ini dalam karya-karya mereka? Kita tahu lah kalau di Toraja, ini Toraja lagi kembali. Ya. Toraja kan dia punya warna itu ciri khasnya hitam, orange, merah. Merah, kuning. Kuning ya, orange Putih. ya, orange ya juga Pak. Iya, Orange ya. betul ya. Jadi dia punya ciri khas warna seperti itu yang kayak hidup begitu. Nah, mungkin kalau dari Bapak sebagai dosen sendiri bagaimana melihat peran mahasiswa sendiri ini dan desainer muda melihat hal ini? Oke, silakan Pak. Iya, sebenarnya kalau kita di kampus memang mengerahkan juga UNM ya Pak ya. Iya, kami dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Iya. jurusan Seni Rupa dan Desain, FSD UNM. Itu mahasiswa-mahasiswa itu dalam proses pembelajaran, penugasan, sampai ke tugas akhir itu ya kita memang arahkan untuk mengangkat potensi-potensi lokal sebagai bahan kajian ya, sebagai materi untuk dikembangkan. Dan mahasiswa ini memang sudah banyak menggarap itu ya, membuat merancang identitas visual misalnya ya, merancang desain kemasan, merancang ilustrasi ya, video animasi itu semua kebanyakan hampir 70% itu mengangkat tema-tema lokal genius ya. Termasuk beberapa diantaranya mengeksplorasi motif-motif lokal yang ada ya, Toraja, motif yang dari Makassar, motif yang ada di daerah-daerah lainnya, yang dari Sarun Tenun dan lain-lain. Itu banyak mengangkat itu sebenarnya. Oh, dari ini ya UNM sendiri Pak ya, Iya. sudah ada ya inovasi itu ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, Pak Irsan, ternyata peluang ini desain atau motif ini sendiri sangat luas, dan dari fashion sendiri sampai juga kemasan kuliner. Nah, ini pasti membuat banyak pendengar kita terinspirasi. Pertanyaannya bagaimana cara memulainya? Apa saja peluang bisnis yang bisa digarap oleh masyarakat pada umumnya? Nanti tipsnya kita akan tahu dari Pak Irfan. Sesaat lagi Pak Irfan, kita akan jeda. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir. Terima kasih dokter. Akan diberi nama siapa Pak? Omikron dok. Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya Bu? Anak ke-10 Sus. Wah, yang ke-10 ya? Iya sus, karena malas pakai masker. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan.
kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Irfan, sahabat budaya siang hari ini. Nah, untuk pendengar kita mungkin yang punya keterampilan dasar seperti menyablon gitu Pak Irfan, ini juga menjahit atau juga bahkan sekedar jago desain di handphone. Apa saja peluang usaha paling realistis yang bisa dimulai dengan modal terjangkau Pak Irfan? Silakan. Oke, baik. Jadi saya kira sangat banyak ya usaha-usaha yang bisa dikembangkan dengan memodifikasi ornamen, misalnya sablon sendiri atau percetakan ya. Itu kan bisa dibuka dengan modal terjangkau ya. Ya, mungkin modal 10 juta itu sudah bagus kalau sablonnya. Begitu. Iya, mungkin cetak-cetak undangan, baju kaos dan lain-lain ya. Iya. Ya, dan itu bisa menggunakan ornamen-ornamen ini juga, ornamen lokal yang tentu ini harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumennya juga ya. Jadi harus pelaku-pelaku usaha ini tentu harus pintar juga membaca tren yang disukai oleh konsumen atau pengguna ya yang akan memesan produk desain grafisnya itu seperti itu. Dan saya kira kalau dia bisa membaca itu ya potensi untuk berkembang bisa luar biasa ya. Ya. Kemudian kalau untuk menjahit misalnya ya. Juga saya kira banyak, terutama batik-batik lokal itu ya, itu bisa dikembangkan jasa-jasa untuk membuat batik lokal dengan mengangkat motif lokal. Bisa ditawarkan ke pemerintah daerah sebenarnya. Pemerintah daerah kan biasanya punya hari-hari tertentu untuk menggunakan batik yang bercorak lokal. Iya. Dan itu Kamis kan? Ya, Kamis Pak Irfan. Kalau di kantor kami ya. Iya, kalau di RRI. Ya. Itu peluang luar biasa itu. Jadi jasa desain ya. Jadi mereka buatkan, menawarkan motif. Biasanya kalau daerah kan pengen setiap tahun ada yang baru lagi kan. Lontara. Pinisi. Lontara, pinisi bisa. Sulapa apa bisa, betul, bahkan ornamen flora fauna lokal itu bisa dikembangkan. Kayak misalnya di Takalar itu, saya pernah mengembangkan Takalar kan nanti dengan jagung ya, dengan ikan tuin-tuin. Lalu saya pernah kembangkan ornamen ini untuk usaha mebel di sana. Di Takalar, di Manongkoki itu, dan ternyata setelah saya buat itu ada yang pesan, ada beberapa yang pesan ya. Dalam bentuk apa nih Pak mebel? Mebel, lemari. Tempat tidur yang ada ukirannya. Begitu. Jadi kalau sebelumnya kan mereka tidak ada ukirannya, jadi diberikan ukiran itu nilai tambahnya luar biasa, bisa 2 kali lipat harganya yang ada ukiran. Jadi itu saya kembangkan jagung dengan ikan tuing-tuing itu jadi ornamen lokal dan diterapkan di mebel, itu ternyata laku juga. Hanya memang kendalanya di sana teknis tukang ukirnya itu yang kurang. Nah, ini perlu dibina sebenarnya. Ada beberapa yang pintar mengukir, kebanyakan dari Jepara mengukirnya.
Jadi ketika dia Jawa, jadi ketika dia balik itu tidak ada yang melanjutkan. Jadi biasa mereka pesan di Makassar kalau ada yang pesan ukiran-ukiran. Jadi itu sayang sekali sebenarnya. Jadi kalau masyarakat kita kan banyak yang suka yang banyak ornamennya ya. Akhirnya ngambil dari Jepara itu mebelnya. Padahal kayak di Takalar itu banyak sekali pengrajin mebel itu di daerah Menungkopi itu ada ratusan pengrajin mebel di situ. Hanya belum dikembangkan untuk ini ya. Iya, hanya konvensional ya. Masih hampir tidak ada motif yang dibuat oleh warga-warga setempat itu. Kalau ada motif itu kebanyakan dibuat oleh orang Jepara. Nah, ini sebenarnya perlu generasi mudanya ini dilatih untuk menjadi pengukir-pengukir yang handal. Tidak adakah yang bisa mengajarkan itu Pak Irfan? Ya sebenarnya ada saja, hanya memang kesiapan generasi muda ini sendiri ya, literasinya dan mentalitasnya perlu disiapkan juga untuk serius menekuni itu. Kayaknya gadgetnya tersinggung begitu kalau tidak disentuh sehari begitu ya. Iya. Gitu. Iya, karena kan anak-anak sekarang tuh ya tidak bisa dipungkiri Pak Irfan. Betul. Perkembangan teknologi Dr. Irfan itu sangat mempengaruhi mereka. Iya. Dengan bermain gadget dan itu gadgetnya pun gamers. Mereka jadi gamers yang dengan memanfaatkan teknologi ini ya mungkin mereka bisa mendapatkan cuan dari sini. Iya, dan mereka melupakan karya-karya yang tadi Pak Irfan bilang. Sebenarnya apa sih tantangannya Pak Irfan? Untuk kalau bicara tentang desain ini sendiri yang harus punya penerus begitu atau generasi muda dalam mengembangkan karya-karya ini sendiri. Iya, saya kira tantangannya memang mindset itu sendiri ya, kemudian literasi dari anak muda kita sendiri. Dan ini mungkin kalau dulu ada namanya konsep triple helix. Triple helix itu kolaborasi antara 3 aspek, pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi, akademisi. Ini saya kira perlu digalakkan ketiga aktor ini yang perlu sebenarnya bekerja sama untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Dari sektor pemerintah mungkin ya membuat regulasi, membuat program ya. Dari akademisi melakukan riset ya, pendidikannya ya, melatih generasi muda. Dari sisi pengusaha ya mungkin itu menyediakan sarana prasarana itu ya, kemudian mengembangkan usahanya gitu ya, merekrut generasi muda untuk bisa dilatih agar bisa mengembangkan produk-produk lokal itu ya, dengan nuansa motif-motif klasik tadi ya. Saya kira itu kuncinya sebenarnya. Mentalitasnya ini ya. Baik. Nah, mari kita ambil contoh mungkin Pak Dr. Irfan, contoh usaha sablon kaos atau tas kain tote bag lah orang bilang istilahnya. Ini adakah tips agar desain yang menggunakan motif lokal itu bisa terlihat keren, unik dan tidak terkesan kuno atau seperti ya seragam hajatan mungkin begitu Pak Dr. Irfan? Nah ini saya kira memang kalau tipsnya ya mungkin sebenarnya setiap orang itu punya selera yang berbeda ya, antara golongan ekonomi atas itu berbeda dengan menengah dan ke bawah. Ke bawah juga beda lagi. Kalau yang di bawah mungkin lebih senang dengan yang banyak ornamennya, yang warna-warni gitu ya. Norak gitu caranya. Nanti mereka tersinggung kalau dibilang norak. Memang begitu, ciri khas Pak, dan tidak dipungkiri kita lihatlah pada acara pernikahan. Betul. Seperti itu biasa tampilnya agak sedikit ngejreng ya. Itulah orang Sulawesi. Itu. Oke, silakan Pak Dr. Irfan. Jadi saya kira kalau tips-tipsnya itu ya memang bagaimana kalau kita dalam ilmu desain ya semakin sederhana sebenarnya semakin bagus. Jadi bagaimana menyederhanakan itu yang awalnya mungkin ada 5 warna mungkin jadi 3 warna saja ya. Kemudian kalau desain grafis itu layoutnya diperbaiki ya, menggunakan prinsip-prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan ya, irama gitu ya, proporsi dan lain-lain. Kalau dari segi warna ya mungkin
itu tadi diminimalisir ya, dan mungkin banyak menggunakan warna-warna netral lah ya. Hitam putih itu banyak disukai, warna-warna coklat ya, itu. Dan tentu harus banyak melihat juga tren-tren yang berlaku di setiap daerah, di setiap zaman. Saya kira setiap tahun itu tren ini selalu berubah juga ya, dalam hal selera masyarakat. Itu mengikuti juga dari semua aspek desain. Oh begitu Pak Irfan ya. Nah Pak Irfan, kalau bicara selain produk fisik, di era digital saat ini pasti ada peluang lain lah. Adakah peluang di bidang jasa digital, misalnya menjual stiker WhatsApp, template presentasi, atau filter Instagram dengan tema corak lokal? Nah, bagaimana memulainya ini, Pak Irfan? Mungkin ada ide-ide yang muncul begitu, Pak Irfan, silakan. Oke, saya kira sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini ya, ini menjadi peluang besar sebenarnya dari anak-anak muda kita terutama ya. Supaya jangan hanya main game saja. Bahkan kalau dia suka main game, corak lokal juga bisa digunakan. Dia mungkin diarahkan menjadi pembuat game. Jadi bukan hanya pemain, tapi bagaimana merancang game itu ya. Itu peluang juga sebenarnya kalau dia merancang game dengan inspirasi corak lokal, itu jadi menarik ya. Dan saya kira dengan perkembangan teknologi juga sekarang orang bisa membuat desain dari rumah ya. Ada beberapa mahasiswa saya itu ada yang pernah kerja di Harian Fajar, dia resign karena desain-desainnya laku. Dia jual di Microstock itu sampai jutaan di download, dan setiap download itu dia dapat $. Saya pernah tanya-tanya berapa per bulan penghasilannya. Dia bisa dapat sampai 50 juta katanya dari download itu. Makanya dia berhenti. Namanya Yusuf itu ada YouTube-nya itu. Dia selalu share itu. Dan selain itu ada juga beberapa mahasiswa yang menjual lukisan lewat internet ya, menjual karya-karya desain terutama ya, desain logo, bahkan kayak karya fotografi bisa dijual melalui aplikasi. Dan untuk belajar itu juga tidak sulit sebenarnya. Ada YouTube ya. YouTube itu luar biasa, menyediakan banyak sekali tutorial ya. Kalau kita mau menjual karya itu banyak. Yang penting kan kita mau untuk memulai itu. Mau nggak memulai itu. Ini yang semangatnya anak-anak muda ini perlu dipacu. Bagaimana dia mindsetnya itu, dia bisa cuan ya. Dia menghasilkan bisa uang gitu ya. menghasilkan uang. Jangan hanya menghabiskan kuota gitu ya. Terus gitu kan, kasihan orang tuanya. Habiskan kuota untuk main game gitu Pak Dr. Irfan ya. Baik, Dr. Irfan, yang perlu mungkin anak muda sekarang galakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan desain yang ada dan inovasi yang dilakukan, apakah juga perlu perhatian dari komunitas, pemerintah, dan juga orang-orang terdekatnya begitu, Dr. Irfan? Iya, saya kira perlu lah ya, terutama komunitas ini, karena anak muda sekarang kan cenderung banyak yang bergaul di komunitas ya. Seni ya. Iya, komunitas, banyaklah komunitas-komunitas ya di masyarakat itu, karena mereka merasa mendapat bantuan psikologis mungkin ya dari komunitas itu. Tapi saya kira pemerintah juga penting ya. Program-program ini perlu diarahkan untuk bagaimana mengubah mindset generasi muda itu supaya bukan hanya menjadi pengguna teknologi tersebut, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu sebagai produsen, sebagai penjual yang bisa sebenarnya menjadi lahan pekerjaan ya, bisa membuat hidupnya survive ya, bisa menjadi sumber mata pencaharian lah. Bisa meningkatkan kesejahteraannya terutama ya. Dan ini sangat terbuka lebar peluangnya di dunia digital saat ini ya. Itu betul-betul secara global ya bisa diakses ya. Apalagi uangnya ini luar biasa. Harus sekarang cari uang begitu Pak Dr. Betul Irfan. Sekali ya, betul sekali. Ini yang anak-anak muda perlu
kerahkan. Kadang-kadang gimana ya? Ada kan pepatah mengatakan uang tidak dibawa mati ya. Tapi kalau tidak ada uang juga bisa serasa mau mati gitu kan. Serasa mau mati begitu Dokter Irfan. Tapi biasanya katanya umur 30-an baru dia bisa menyadari itu bahwa uang itu penting. Begitu kah? Iya. Berapa yang saya baca ya. Terlambat kayaknya Dokter Irfan. Keburu tua, terus belum menikah. Hai, Dokter Irfan terakhir mungkin sebagai penutup dan pesan utama. Adakah yang ingin Dokter Irfan sampaikan kepada masyarakat luas agar lebih jeli melihat lingkungan sekitarnya, bahwa selembar sarung tua di lemari atau ukiran di rumah tetangga itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk berkarya dan bahkan mendatangkan penghasilan? Dokter Irfan, silakan. Oke, baik. Jadi saya kira begitu banyak ornamen-ornamen lokal kita ya yang khas, baik di Makassar, Bugis ya, Toraja maupun Mandar, yang belum dieksplorasi untuk dikembangkan sebagai sebuah produk yang bernilai ekonomis. Nah, saya kira menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua ya, termasuk pemerintah, kami juga dari akademisi ya, ya termasuk tentu generasi muda juga ya, termasuk masyarakat, komunitas, untuk bagaimana memanfaatkan sumber-sumber ornamen lokal ini sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan sebuah produk ya, yang tentu bukan hanya akan memberikan nilai ekonomis tapi juga akan membangun identitas lokal ya, identitas lokal yang bisa membuat daerah kita lebih dikenal luas juga di Nusantara maupun di seluruh dunia, saya kira ya. Jadi saya kira ini kuncinya mulai dari diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kapasitas kita. Bagi generasi muda tentunya ya memulai belajar ya, membuat desain-desain itu, mempelajari motif-motif khas yang ada di daerah kita, mempelajari bagaimana cara mengembangkannya, lalu lakukan aksi nyata untuk mengembangkan itu di produk apa saja yang kira-kira bisa bermanfaat ya. Ya, saya kira itu yang penting untuk kita pahami bersama. Oke, baik, luar biasa perbincangan kita di siang hari ini Dokter Irfan, dan ini salah satu juga kekayaan budaya bukan hanya untuk dikenang tapi juga untuk dikembangkan. Nah, kuncinya adalah kreativitas dan rasa hormat pada warisan. Terima kasih banyak Dokter Irfan atas inspirasinya di siang hari ini. Sampai jumpa, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Anti. Sama-sama Pak. Ya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bela sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu bisa sapo
Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanjai tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh beritanya boleh di daerah-daerah.